Salam bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 1 tahun lebih kita nggak ketemu ya. Dan saya mau tanya, apa ada pointer nggak di sini atau di depan sini? Oh ya, thank you, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah siapkan satu ayat firman Tuhan yang barangkali kita sering membacanya, tetapi mungkin kita berpikir apa yang mau kita dapat di sini. Yuk, kita baca dulu Bapak Ibu Saudaraku, semuanya kelihatan jelas ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. AC, bawahnya ketika nama berbicara. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar. Oke. Belum connect ya. Ya, kita baca ayat ini yang sangat singkat. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu Saudaraku? Pernah ya? Oke, kita baca 1, 2, 3, ya. Adam, Set, Enos. Nah, tadi AC itu adalah singkatan dari Adam, Set, Enos. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan kita semangat untuk membaca Alkitab. Bahwa setiap kata di dalam Alkitab kita itu, jika diterangi oleh Roh Kudus, dan kita diberikan pewahyuan, maka kata-kata itu akan bersuara luar biasa. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan memberikan pemulihan kemenangan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ya, banyak orang yang ketika membaca kitab Tawarik, karena apa? Tawarik itu bicara, apalagi kitab 1 Tawarik, itu bicara bahwa ini memperanakan ini, itu daftar nama-nama orang yang pulang dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap nama dalam Alkitab punya arti dan tujuan teologis. Satu ayat ini yang berisi hanya 3 nama, yaitu Adam, Set, Enos. Ini sebenarnya memuat serangkaian kisah manusia yang berisi daripada kerusakan manusia, penciptaan manusia, kerusakan manusia, dan pemulihan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan. Mulai daripada Adam, Set, dan Enos. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita membahas dari nama yang pertama Adam. Katakan Adam. Nah Adam adalah awal yang sempurna tetapi jatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, di sana Tuhan berkata, dalam teks aslinya dikatakan Vayomer Elohim naaseha Adama betsalmenu kidemutenu. Sampai di situ saja. Saya terjemahkan, saya nggak terlalu suka terjemahan LAI yang menerjemahkan betsalmenu diterjemahkan dengan gambar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata betsalmenu ini saya lebih senang ya. Sebenarnya tidak salah, tetapi dengar baik. Satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa 5, 10, 20 kata kepada bahasa kita. Contohnya kata Salom. Kok apa artinya kata Salom? Ya, salam damai. Tapi bukan cuma itu, saya suruh mahasiswa saya membuat terjemahan berdasarkan komparasi 3 dictionary, maka ditemukan ada 20 kata salom. Coba kok umpamanya bandingkan dengan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi saudara-saudaraku, akhirnya semua yang baik, coba kok pikirkan satu yang baik, itu sudah menjadi arti kata salom. Ya, semua yang sedap didengar. Coba apa kira-kira yang sedap didengar untukmu bro? Ya, itu sudah menjadi arti kata shalom. Jadi boleh dikatakan ini the meaning of shalom is unlimited. Bapak Ibu Saudaraku, itu enggak terbatas. Tuhan kita itu begitu hebat. Nah, jadi sebenarnya begini, kenapa saya katakan saya lebih tertarik menggunakan kata bayangan dibandingkan dengan gambar. Contoh Siko ya, rumahnya di Green Lake. Di Green Lake pasti ada fotonya dong kan? Ada dong di rumah, pasti rumah sendiri ada fotonya kan? Terus orang tua di mana rumahnya?
di Green Lake juga. Tentu ada saudara juga. Kantor umpamanya di Mangga Besar ya. Di Mangga 2, ada fotonya nggak di kantor? Ada dong, ya pastilah. Tapi dengar baik, si Koko ini ada di sini, tapi gambarnya di mana-mana. Tapi coba umpamanya Koko berdiri, boleh nggak? Saya kerjain dikit. Coba kok, coba ini nggak terlalu ini ya pencahayaannya. Bayangan, bisa nggak bayangan Koko? Koko ada di sini, tapi bayangannya ada di Green Lake. Kalau tiba-tiba bayangan Koko ada di Green Lake, yang ada di rumah ketakutan setengah mati. Iya kan? Artinya begini, di mana Koko pergi berada, di sanalah bayangannya mengikuti. Begitu, coba lihat ada bayangannya enggak kok? Ada ya, puji Tuhan kalau ada bayangan. Silahkan duduk kok ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan, Tuhan mau supaya manusia itu terhubung dengan Dia. Itu sebabnya saya lebih suka menggunakan kata bayangan ini dibanding dengan image, imago, gambar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dengar baik, ini menjadi sebuah rahasia yang harus kita pahami. Bahwa sesungguhnya jauh di dalam pikiran Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau supaya manusia itu terhubung dengan Dia. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Ayat yang ke-5 lebih tegas dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya lebih tegasnya, di luar aku kamu pasti binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi kalau kita perhatikan, jadi sebenarnya bicara tentang bayangan, bayangan dihasilkan oleh apa? Yuk Bapak Ibu Saudaraku. Cahaya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kita berpikir nih, ketika kita baca kitab Kejadian pasal yang kedua, di sana teks menyatakan bahwa ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, bukan Taman Eden ya, Taman Eden. Saya mau tanya, mereka berpakaian atau tidak? Di dalam teks dikatakan tidak berpakaian. Tapi perlu dipahami bahwa itu adalah dalam perspektifnya Tuhan. Sama saat ini juga sebenarnya dalam pandangan Tuhan kita pun telanjang Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apa engkau menyembunyikan sesuatu, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak menyadari bahwa mereka telanjang. Betul nggak? Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu kalau mereka telanjang. Dalam tafsiran rabbinik di situ dikatakan bahwa Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dalam dosa mereka berpakaian. Pertanyaannya, apa pakaian Adam dan Hawa sebelum jatuh? Saya tanya Ci Francisca dulu. Cahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sebabnya cahaya seringkali digaitkan dengan kemuliaan. Roma 3 ayat 23 di sana Paulus berkata, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudaraku, mereka langsung sadar. Artinya apa? Mereka langsung terputus hubungannya. Mereka tidak lagi menjadi bayangannya Allah, Elohim itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan setiap orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan, sudah pasti dia ada di dalam kematian. Dan semua keturunan Adam itu ada di dalam kematian. Tetapi kita bersyukur, kita baca dulu Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Gembala ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Baru pembukaan Pak, jadi masih dapat ilmunya ya. Baik, kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi, yuk semuanya kelihatan kan? Oke, saya lihat ini bahasa Latin kan, tulisan Latin kan? Saya takut tulisannya Ibrani,
Tahu-tahu nggak bisa baca semua ya. Oke, karena ini semuanya tulisan Latin bisa dibaca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa satu orang tadi? Adam. Maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam teologi Kristen, bahwa setiap orang itu ada di dalam dosa. Itu sebabnya pemazmur berkata, sebab di dalam kandungan ibuku, aku dikandung di dalam dosa. Beda dengan teologi dosa daripada agama-agama di luar kita yang mengatakan bahwa bayi itu dia lahir seperti kertas putih kosong alias fitri alias nol. Itu sebabnya kalau setiap tahun mereka dinolkan timbangannya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak lakukan itu di dalam Yesus, maka itu sama saja dengan kain kotor. Nabi Yesaya berkata, sebab kesalehan kami seperti kain kotor di hadapanmu. Jadi mau sebaik apapun manusia, sesaleh apapun manusia, tanpa anugerah daripada Yesus Kristus, maka kesalehan itu tidak lebih daripada kenajisan di hadapan Tuhan. Baik, ini lagi off? Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian mungkin mereka berkata, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita juga berpikir, oh iya ya Pak, benar juga. Kenapa baik kan dia tidak perlu melakukan satu kejahatan kalau dalam teologi Kristen. Jangankan dia masih ada di dalam kandungan saja, dia sudah menyandang predikat sebagai orang berdosa. Artinya dia belum melakukan apa-apa, sudah dapat predikat orang berdosa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 di sana. Di sana penulis Ibrani menceritakan tentang eksistensi Melkisedek dan juga Bapak Abraham. Kalau kita baca kisah ini di dalam Kejadian pasal 15. Ceritanya, Bapak Abraham baru saja mengalahkan 5 raja-raja di daerah Yerusalem pada saat itu. Nah, lalu ketika dia selesai mengalahkan, dia mendapatkan barang-barang rampasan. Disinilah pertama kali istilah persepuluhan atau maaser itu terekod dalam Alkitab. Lalu Bapak Abraham dikatakan menyongsong Melkisedek dan kemudian memberikan 1/10 dari semua hasil yang dia dapat kepada Melkisedek. Tetapi kalau kita lihat lagi lanjutannya dikatakan bahwa Lewi, suku Lewi, imamat Lewi dikatakan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek lewat perantaraan Abraham. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, jarak daripada Abraham kepada Lewi dalam tatanan suku Israel dalam artian ini aturan imamat Lewi, itu jaraknya kurang lebih 600 tahun. Otomatis jarak Abraham ke suku Lewi, imamat Lewi 600 tahun. Otomatis maka Melkisedek ke imamat Lewi juga 600 tahun. Secara de facto suku Lewi enggak pernah ketemu dengan Abraham. Secara de facto suku Lewi tidak pernah ketemu dengan Melkisedek. Karena apa? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 suku Israel. Dan kalau kita total jarak waktunya 600 tahun. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu bagaimana bisa dikatakan di dalam ayat itu bahwa Lewi memberikan persepuluhan kepada Melkisedek
lewat perantaraan Abraham. Ayat yang ke-10 kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam Ibrani sana. Di sana dikatakan sebab Lewi masih ada di dalam tubuh bapa leluhurnya ketika bapa leluhurnya menyongsong Melkisedek. Artinya ini bicara tentang genetik. Sama halnya dengan ketika Adam jatuh dalam dosa, memang saya belum ada pada saat itu secara fisik. Tetapi jika Anda mempercayai dan mengakui bahwa Anda adalah keturunan Adam, maka sesuai dengan format ini, Anda dan saya ada di dalam tubuhnya Adam ketika Adam melakukan dosa itu. Sampai di sini paham? Sehingga Anda tidak perlu melakukan tindakan dosa, maka Anda sudah menyandang predikat sebagai orang berdosa. Kita pindah ke sini. Sebab karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Dan sebaliknya, sebab karena ketaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang benar. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dalam kitab Filipi, kalau Bapak Ibu belajar kitab Filipi, di sana dikatakan tentang bagaimana Yesus taat, bahkan taat sampai mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak perlu melakukan sebuah tindakan kebenaran untuk menyandang predikat sebagai orang benar. Cukup hanya Anda percaya, terima Yesus dalam hidupmu, engkau disebut sebagai orang benar. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu Saudaraku? Artinya dosa sebesar apapun, seperti saya meminjam apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudaraku, dosa seberat apapun, masa lalu serusak apapun, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau dibenarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita berbicara tentang satu orang yang taat sebagai bentuk kompensasi daripada ketidaktaatan Adam. Kalau Bapak Ibu baca kitab Roma, di sana ada perikop Adam dan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang yang ada di luar Kristus, mereka pasti ada di dalam kebinasaan. Kalau nggak salah Pak Gembala, bulan ini dalam gereja kita itu temanya tentang misi, betul ya? Nah, jadi saya rindu lewat pemahaman ini, khususnya Adam, Bapak Ibu diperlengkapi untuk bisa membagikan kabar baik kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu ketika Thomas, salah satu murid Yesus yang paling saya suka di samping Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Boleh dong kita suka kan? Bolehlah ya. Saya suka kepada Yohanes, paling suka saya kepada Rasul Yohanes, lalu kemudian Thomas. Alasannya karena apa? Thomas ini orangnya spontan, kayak orang Batak, Bapak Ibu Saudaraku. Langsung tiba-tiba muncul, pokoknya nggak usah ini, tembak langsung Bapak Ibu Saudaraku. Satu ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tentulah aku menyatakannya kepadamu supaya apa? Di mana aku berada, di situ kamu berada. Maksudnya di mana? Di surga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi ingat, yang dibicarakan di sini adalah surga, katakan surga. Lalu Thomas ini berkata begini, Guru, tunjukkanlah kami jalan ke situ. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang saat ini bertanya-tanya tentang jalan ke surga. Ada orang yang berdoa terus menerus, setiap hari berdoa, dan mereka berkata, tunjukkanlah kami jalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaan mereka diwakili oleh Thomas. Itu sebabnya saya suka dengan Thomas ini. Dia menjadi gambaran perwakilan dari banyak orang. Lalu Yesus berkata, menjawab Bapak Ibu Saudaraku. Apa jawaban Yesus?
Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam terjemahan King James berkata, Jesus said unto him, "I'm the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang paling penting. Dalam teks aslinya, saya baca bagi Bapak Ibu Saudaraku, terjemahannya sedikit berbeda dengan terjemahan versi saya. Di sini katakan, Amar lo Yeshua, berkatalah Yesus kepadanya, kepada Thomas pada waktu itu, dan kepada kita pada saat ini, dan kepada semua orang yang sedang bertanya tentang jalan. Kita bahas mulai dari kata Ani haderek. Katakan ani haderek. Ani itu artinya saya atau aku. Kalau bahasa Arabnya ane, ya, ane, ya. Ane, antum, ya, seperti itu. Ini ani bahasa Ibrani. Haderek, ini dua kata digabungkan menjadi satu kata. Artikel di sini hey, artinya saya terjemahkan begini. Akulah satu-satunya jalan itu. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang, setiap orang punya jalan masing-masing. Setiap kelompok, setiap agama mengajarkan tentang jalan ke surga. Tetapi penutur Amsal berkata demikian, banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah sebabnya Yesus perlu menguncinya dan membatasinya. Artikel hey di sini adalah kata tunjuk yang membatasi. Artinya begini, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan itu. Karena apa? Banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Itu sebabnya Yesus perlu menguncinya dengan berkata, akulah satu-satunya jalan itu. Lalu kata yang kedua adalah VH emet. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini bukan sekedar kebenaran. Tetapi ini tiga kata yang dirangkai jadi satu kata, Bapak Ibu Saudaraku. Yang artinya kalau saya terjemahkan begini Bapak Ibu. Dan satu-satunya kebenaran yang benar itu. Bapak Ibu bisa tangkap Pak? Jadi semua orang punya kebenaran, saya punya kebenaran, Anda punya kebenaran, kelompok ini punya kebenaran, agama ini punya kebenaran, dan kebenarannya berbeda-beda. Jika ada kebenaran yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudaraku, tentu ada yang palsu, ada yang asli, ya. Kecuali umpamanya kita GBI, umpamanya GPDI, sama-sama punya kebenaran, tapi kan kebenarannya sama, ya. Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kalau ini kan kebenaran Tuhannya aja udah beda Bapak Ibu Saudaraku. Beda, caranya aja udah beda, surganya aja udah beda Bapak Ibu Saudaraku. Ya, surga kita penuh dengan pujian penyembahan, sementara surga di sana penuh dengan aktivitas yang mungkin kita tidak pernah kita bisa bayangkan sebagai sesuatu tempat yang ilahi sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan kebenaran, jika semua kebenaran ini menyatakan diri benar, harus ada satu kebenaran yang divalidasi. Bagaimana memvalidasi kebenaran? Sebuah kebenaran harus bisa dibuktikan keabsahannya. Baik lewat alam nyata ini, bahkan kebenarannya itu harus bisa menembus dari kefanaan sampai kepada kekekalan. Inilah yang disebut dengan kebenaran yang absolut. Yesus berkata begini Bapak Ibu Saudaraku, anak manusia akan pergi ke Yerusalem ditolak oleh tua-tua, dia akan disiksa, dia akan dibunuh, dan dia akan mati. Pada hari yang ketiga dia mati. Saya mau tanya, benar mati enggak? Mati benar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi pada hari yang ketiga dia berkata dia akan bangkit. Pertanyaannya, Yesus bangkit atau enggak? Kebangkitan Yesus, kematian Yesus tidak hanya terekam di dalam Alkitab. Tetapi sejarawan Yahudi Josephus Flavius Josephus, dia mencatat tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem pada tahun 33. Bahkan juga seorang Yunani namanya Tacitus juga mencatat tentang peristiwa yang heboh, menggemparkan ini. Bahkan
Pilatus yang saat itu sedang bertugas sebagai pemimpin. Dia menuliskan laporannya kepada kaisar tentang sesuatu yang membuat gempar daerah Yudea. Artinya apa? Kebangkitan Yesus selain dibuktikan Alkitab, dibuktikan oleh orang-orang percaya, Anda dan saya, juga dibuktikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ini valid dan sah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya apa yang dikatakan oleh Yesus menembus waktu dari kefanaan sampai kepada kekekalan. Dan saya mau katakan, ada banyak nabi yang memberitakan kebenaran. Ada banyak rasul yang memberitakan kebenaran. Dan mereka tetap mati dan di dalam kuburan sampai saat ini. Bapak Ibu pergilah ke Yerusalem. Pak Paulus kan sudah berkali-kali ke sana kan. Dan di sana cuma ada kubur kosong. Bapak Ibu Saudaraku. Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, maka dia memberikan harapan bagi kita. Lalu kemudian ada kata wehahayim di sini yang artinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan hidup. Sebenarnya ini bukan sekedar dan hidup. Terjemahan saya adalah dan satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini terbukti. Oke, dia membangkitkan orang mati. Mungkin orang Yahudi berkata, Pak, Nabi kami juga membangkitkan orang mati. Elia membangkitkan orang mati. Tapi perlu Anda tahu, itu at the same day. Itu di hari yang sama. Karena orang Yahudi berkaitan dengan Torah, kalau seseorang meninggal, dia harus segera dikuburkan pada hari itu. Sama seperti tetangga-tetangga kita, jadi mau sore dia meninggal, malam itu harus segera dikubur Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau ke kuburan biasanya kan buru-buru sekali, semua harus minggir Bapak Ibu Saudaraku. Nggak tahu Bapak Ibu pernah berpapasan nggak dengan orang yang mau meninggal. Bapak Ibu Saudaraku lebih emergensi daripada yang darurat. Kalau orang yang sakit umpamanya, ya bunyinya wiu wiu wiu, nggak ada itu forwarder rame-rame Bapak Ibu satu kampung. Kalau orang meninggal, semua disapu bersih. Bapak Ibu kalau bandel, Bapak Ibu bisa disabet Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus bukan hanya sekedar membangkitkan orang at the same day. Anak muda di Nain, Yesus bangkitkan. Tapi Yohanes 11, di sana kita melihat satu kisah. Ada seorang yang bernama Lazarus dari Betania. Dan Yesus pada saat itu sedang ada di daerah Ahinom. Ini tafsiran saya. Karena itu di tempat di mana Yohanes pertama kali membaptis. Di seberang sungai Yordan. Dan perjalanannya itu Bapak Ibu Saudaraku dari Betania ke daerah yang saya maksudkan tadi. Kurang lebih sekitar 30 km. Dulu belum ada mobil, belum ada Grab, ojek dan segala macam. Semuanya kalau orang-orang sederhana jalan kaki. Artinya ini perjalanan satu hari Bapak Ibu Saudaraku. Pernah nggak jalan dari sini 30 km berapa kemana lah ya? Ke Alam Sutra. Kira-kira berapa lama jalannya? Seharian ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, barangkali ketika utusannya masih berjalan 1-2 jam, Lazarus sudah amsyong Bapak Ibu Saudaraku di rumahnya. Dan ketika utusan ini sampai di tempat Yesus berada, justru teks dengan sengaja mencatat, Yohanes dengan sengaja mencatat, dia sengaja tinggal 2 hari di situ. Lalu kemudian setelah 2 hari Yesus berkata, mari kita pergi ke Yudea. Ini dari utara, dia turun ke arah selatan, lalu kemudian ini hanya berjarak sekitar 3 km dari Betania. Di situ dia 2 hari. Lalu setelah 2 hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 15 Bapak Ibu baca di sana ada satu pesan yang sangat kuat untuk kita pelajari. Marilah kita pergi ke Betania karena saudara kita Lazarus sudah tertidur. Dia tegaskan lagi, dia sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada saat itu, supaya dengan demikian kamu belajar percaya. Saya mau tanya, ada yang masih bergumul saat ini? Adakah di antara engkau yang sedang bergumul? Sudah doa lama belum dijawab. Artinya Tuhan berkata, supaya kamu belajar percaya. Semakin lama engkau bergumul, semakin hebat mujizat yang engkau akan alami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka ketika Yesus sampai di Betania, lalu kemudian Maria dan Marta nangis sejadi-jadinya Bapak Ibu Saudaraku. Dia berkata, Guru,
Seandainya engkau ada di tempat ini, pastilah saudaraku tidak akan mati. Yesus berkata dia akan bangkit. Dan Maria berkata, aku tahu dia akan bangkit pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, maka di dalam ayat 25, Bapak Ibu baca Yohanes pasal 11, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati. Lalu Yesus kemudian mengajak orang-orang itu, di mana dia dibaringkan, dikuburkan maksudnya. Lalu kemudian setelah sampai di kuburan, Yesus berkata, buka pintu kuburannya. Lagi-lagi Maria berkata, Guru, sudah 4 hari, sudah bau. Bayangkan jika itu ini secara logika kita, jika itu dibuka dan orang-orang bau semua pada muntah, pasti akan makin terluka lagi dong Maria dan Marta. Tapi dengar baik, semakin mustahil persoalanmu. Kalau hadirat Yesus ada, kau akan lihat lebih daripada yang bisa kau pikirkan, lebih daripada yang bisa kau harapkan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan. Itu saatnya, itu sebabnya kau perlu Yesus hadir dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka ketika itu terbuka, bahasa Indonesia terlalu sopan banget. Ya mungkin karena pengaruh bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia berkata begini, maka berserulah Yesus dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani dikatakan, Eleazar, she labo yatsa. Saya terjemahkan, she itu artinya adalah kalimat perintah otoritatif. Sang sumber kehidupan. Dia berkata, Lazarus, sini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sudah bersabda, maka semua jadi. Sini, datanglah keluar. Bapak Ibu Saudaraku, dia nggak lompat-lompat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi perkataan Yesus itu menarik dia sampai dia berdiri di depan pintu kubur itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya apa? Yesus adalah sumber, satu-satunya sumber kehidupan. Orang Yahudi punya tradisi, kalau kita baca Talmud, Bapak Ibu Saudaraku, baca Talmud Yerusalem Yevamot pasal 3 ayat yang ke-16. Orang Yahudi punya keyakinan, jika seseorang mati, maka selama 3 hari rohnya akan melayang-layang di atas jasadnya, berupaya masuk tetapi nggak bisa. Lalu setelah 3 hari, rohnya akan pergi ke dunia orang mati. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memanggil dari sana, kecuali Elohim, itu pun pada akhir zaman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan itu. Kita sudah membahas tentang Adam yang dikomparasikan dengan Kristus. Kita bersyukur kita ada di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus ada harapan. Haleluya. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu Set. Ya, ini belum bisa bergerak. Oke, kita baca. Set itu apa? Set adalah harapan baru di tengah kegelapan. Makna nama Set dalam bahasa Ibrani artinya adalah diberikan, ditaruh sebagai pengganti. Kita tahu bahwa ketika Kain dan Habel itu memberikan persembahan masing-masing, ya Bapak Ibu Saudaraku, maka Kain iri kepada adiknya Habel. Lalu kemudian singkat cerita, inilah pembunuhan pertama kejahatan kriminal pasal berapa ya? 30? Lupa karena kita bukan pengacara, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka setelah Habel dibunuh dan Kain pergi, Set lahir sebagai tanda pengganti. Kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 25. Nah, Set ini melambangkan kasih karunia Allah yang memberikan harapan baru. Tadi Ibu pemimpin pujian menaikkan satu pujian sebelum firman ya. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerah Tuhan. Set itu berbicara tentang anugerah yang menggantikan apa yang hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat, Set melambangkan kasih karunia Allah yang memberikan harapan baru setelah tragedi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau Tuhan izinkan kau mengalami persoalan, kalau Tuhan izinkan kau mengalami tantangan, kalau Tuhan izinkan kau mengalami kehilangan, ketika engkau percaya, pindah dari Adam kepada Kristus, di dalam Kristus, Tuhan bisa menggantikan apa yang hilang. Dalam hidup kita mungkin mengalami kehilangan, kegagalan, kegelapan, penolakan, kekecewaan. Tetapi kita lihat bahwa Set ini akan menjadi sebuah garis lewat keturunannya. Mesias itu hadir, Bapak Ibu Saudaraku. Allah sanggup memberikan Set bagi kehidupan kita sebagai pengganti ilahi, sebagai harapan baru, sebagai pemulihan yang tak terduga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dengar baik. Ketika kita ada di dalam Kristus, berharap kepada Yesus, maka orang yang berharap kepada Yesus, Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, semua tentang Yesus. Kita lihat slide selanjutnya. Dari sana aja. Boleh Tante Yoko bisa ini. Kita bisa baca ini yuk. Saya minta yang perempuan membaca sampai titik. Lalu kemudian laki-laki membaca dari kata demikian. Bisa dipahami? Yuk, jangan sampai salah ya. Perempuan, ladies first ya. Kita mulai 1, 2, 3 ya perempuan. Oke, dipahami ya. Garis bawahi di situ kata bermurah hati, khanan, berkenanan dari situ. Kita baca yang laki-laki 1, 2, 3 ya. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kita di sini saya bold yang merampasi. Saya mau tanya dulu, semua pernah sekolah SD minimal? Ya. Semua ya, oke. Berarti semuanya anak sekolahan. Saya mau tanya dulu, pelajaran bahasa Indonesia anak-anak hari ini ya. Oke, lihat bagian yang pertama dan bagian kedua nyambung atau tidak? Kenapa tidak nyambung? Alasannya apa? Ya jelas, kalau Tuhan sudah membuat orang Mesir bermurah hati, ngapain lagi orang Israel merampasi? Sekali lagi ini tidak salah, tapi tidak benar. Nah, bingung nggak? Tidak salah dan tidak benar. Sekali lagi dalam bahasa Ibrani, satu kata bisa banyak artinya. Yang salah adalah pemilihan katanya. Arti katanya tidak salah, pemilihan katanya yang kurang tepat. Saya jelaskan. Nah, yang bermasalah di sini adalah kata merampasi, katakan merampasi. Kata merampasi ini dari kata vayenatselu, ya bacanya dari kalau bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Ini saya sudah transliterasikan. Vayenatselu ini akar kata kal atau shores atau induk katanya itu dari kata natsal atau kata ya sya'al. Nah, ini bisa diterjemahkan yang pertama bahasa Inggris katakan spoil. Apa itu spoil? Merampasi. Tapi juga bisa kita terjemahkan dengan kata take over. Apa arti take over, bro? Mengambil alih. Nah, saya lebih setuju menerjemahkan vayenatselu ini dengan kata mengambil alih. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, kita kalau lihat ayat, enggak boleh melepaskan ayat itu dari konteks. Nanti akibatnya jadi apa? Proving text, mencomot atau memenggal teks. Sehingga teks itu terpisah. Itu adalah kejahatan tafsir. Ya, jadi dalam konteks ini, kalau kita lihat, ini kan Keluaran pasal 12, ini bicara tentang Paskah. Paskah itu berkaitan dengan tulah ke-10, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu bahwa orang Israel ada 430 tahun di Mesir, dan 400 tahun mereka diperbudak. Nah, saya mau tanya dulu si adik yang main keyboard. Diperbudak, dapat gaji bulanan enggak? Enggak. Dapat gaji bulanan itu namanya pegawai. Saya mau tanya drummer kita yang keren ini.
diperbudak dapat bonus gak? Wah, nggak dapat bonus ya. Gitaris diperbudak dapat insentif bulanan ya? Nggak dapat juga. Betul Bapak Ibu Saudaraku, mereka ini orang-orang cerdas nih. Ya. Orang yang diperbudak, bangsa Israel diperbudak, justru apa yang ada di dalam diri mereka dirampas sedemikian rupa. Bapak Ibu tahu nggak? Bahkan nyawa mereka dirampas. Anak-anak yang baru lahir itu dibunuh. Ingat bagaimana keadaan kisah Musa Bapak Ibu Saudaraku dalam Keluaran pasal 1 terus seperti itu. Nah artinya Bapak Ibu Saudaraku, bapaknya diperbudak. Nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, nggak dapat insentif. Justru apa yang ada padanya dirampas. Bapaknya, kakeknya diperbudak. Bapaknya, kakeknya terus. Kalau kita lihat 400 tahun Bapak Ibu Saudaraku, dalam budaya Mesopotamia, seseorang laki-laki menikah itu di usia 40 tahun. Jadi kalau ada laki-laki di sini 40 tahun belum menikah, mungkin alkitabiah ya. Tapi saya berharap kita terjadi percepatan. Udah menikah? Belum, percepatan ya. Doalah makanya ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya kalau 40 tahun seseorang menikah, melahirkan sebuah generasi, ada 10 generasi mereka diperbudak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan ketika Tuhan datang melawat mereka, ketika Tuhan memulihkan mereka, mereka bukan merampasi orang Mesir. Yang terjadi adalah, saya terjemahkan terjemahan saya, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka mengambil alih harta orang Mesir itu. Akhirnya jadi bisa nyambung kan, bagian bawah dengan bagian atas, mengambil alih. Artinya di sini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah merancang umatnya jadi perampok. Yang ada di sini adalah ketika Tuhan memulihkan engkau, menghadirkan ya time set kepada engkau, memberikan engkau set seperti pengganti. Yang ada adalah apa yang pernah hilang dari kehidupanmu, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari set kita belajar, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Dia akan memberikan set dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita baca apa? Enos. Jadi tadi ayatnya cuma ada 3 kata. Adam, Set, Enos. Dari Adam kita belajar bagaimana kejatuhan itu adalah sesuatu yang pasti dan mengerikan. Tetapi kita bersyukur atas anugerah Allah lewat Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya kebenaran yang benar itu. Dan dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada masa lalu yang terlalu suram, yang tidak bisa dipulihkan, diperbaiki oleh Tuhan. Dosa sebesar apa? Disucikan. Dari Set kita belajar, kehilangan sesakit apapun dalam hidup kita, Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Dan kita belajar dari Enos. Katakan Enos. Ada yang punya nama Enos di sini? Enggak ada ya? Baik. Saya punya teman namanya Enos. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Enos berarti lemah, fana. Bapak Ibu Saudaraku. Nah kita baca dulu ayat ini, Kejadian ini 1, 2, 3 ya sama-sama. Pada zaman Enos, mulailah orang memanggil nama Tuhan. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru terjadi pada masa Enos. Kalau kita lihat dari masanya Kain dan Habel, masing-masing mereka beribadah dengan cara masing-masing. Lalu kemudian ketika Set lahir, mulai terjadi pemisahan antara orang yang menyembah Allah dan orang yang memberontak kepada Allah. Dan keturunan Set adalah keturunan orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu kita sampai kepada Enos. Nah, yang tadi di dalam keturunan Set, orang masing-masing kalau berdoa, beribadah itu biasanya personal biasanya. Tapi ketika di masanya Enos,
kata orang-orang ini bicara tentang jamak. Artinya ini bicara tentang korporat. Mulailah orang berkumpul untuk memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Enos mewakili kesadaran spiritual bahwa manusia itu rapuh dan butuh Allah. Dan saya mau katakan, everybody need Jesus. Setiap orang perlu Yesus. Setiap orang perlu Tuhan. Oleh karena itu, jika ada tetanggamu yang belum selamat, ceritakan kepada mereka. Ceritakan Bapak Ibu Saudaraku. Saya punya teknik penginjilan yang saya sebut dengan istilah mau Yesus saja. Saya pernah backtest ini dengan cara saya ngelamar jadi Grab. Ya, saya nge-Grab mobil, lalu kemudian saya memang namanya penginjilan itu perlu taktik dan strategi. Dan mulai saya taruh mulai di mobil. Biasanya ketika passenger sudah masuk, saya tanya, apakah Bapak suka atau Bapak atau Ibu? Apakah Bapak atau Ibu suka dengar musik? Musik saya bagus-bagus. Saya bilang begitu dan mereka bilang silakan. Mulai saya putar lagu-lagu. Andaikan kau datang kembali. Itu kan mendayu-dayu. Kan umum Bapak Ibu Saudara. Mereka terbuai ya. Lalu mulai nyanyi lagu barat, lagunya Hillsong yang mulai touching soul, menyentuh. Lalu muncul lagu Lingkupiku yang ada bahasa rohnya. Lalu dia bertanya, ini lagu apa Pak? Kenapa Pak? Adem sih, tapi ini lagu apa ini? Ini lagu gereja. Oh Bapak Kristen? Oh iya Pak, memang itu sudah menjadi tujuan saya supaya dia bertanya. Lalu kemudian saya bertanya, dulu saya anggap semua agama itu bagus Pak. Saya pernah pingin jadi Islam, saya pernah pingin jadi Buddha, pernah saya pingin jadi Hindu Pak. Pokoknya saya pingin ini semua. Tapi sesuatu terjadi dalam hidup saya. Waktu saya kelas 3 SMEA, saya sakit. Saya ceritakan pengalaman saya. Bapak Ibu pernah, pastinya tentu sudah pernah dengar. Saya sembuh dari kanker tulang stadium 4, lumpuh 5 bulan. Singkat cerita begitu. Lalu kemudian dari situ masuk kepada teknik yang saya bikin tadi, yaitu mau Yesus saja. M itu adalah setiap manusia sudah berdosa. Pak, ngomong-ngomong kalau di agama Bapak, tadi kan Bapak tanya agama saya, di agama Bapak semua manusia sudah berdosa enggak? Nah pasti dia jawab, iya semua sudah berdosa. Bapak orang berdosa atau enggak? Pasti dia tidak akan munafik. Lalu kemudian kita apresiasi. Wah sama dong Pak. Di agama saya juga diajarin bahwa semua orang sudah berdosa. Artinya sesama orang berdosa nggak bisa mendahului ya. Ya kita bercanda lah. Lalu kemudian setelah itu ngobrol, musiknya kita pelanin lah ya. Supaya pembicaraannya masuk. Lalu kemudian masuk kepada A. A itu adalah akibat dosa. Dan kita mulai bertanya, Pak ngomong-ngomong kalau di agama Bapak semua berdosa, apa akibat dosa di dalam agama Bapak? Oh dia berkata, masuk neraka jahanam, pokoknya macam-macam. Kalau umpamanya ini dia reinkarnasi jadi kodok, jadi apalah gitu kan, turun kasta begitu. Oh begitu, wah sama dong Pak. Di agama saya juga orang berdosa tuh masuk neraka Pak. Wah seram sekali. Bahkan orang yang ompong pun terdengar geretak giginya di sana. Bapak Ibu Saudara, kita bercanda sedikit. Lalu kemudian setelah ngobrol-ngobrol kita mulai lagi lanjutkan kepada U. Pak, kalau semua orang itu akan mengalami siksaan sebegitu mengerikan, ada nggak upaya supaya kita terhindar dari situ? Ngeri banget Pak. Saya takut kalau umpamanya satu saat saya meninggal, tahu-tahu saya dalam siksaan itu. Oh dia bilang, ada Pak. Bapak harus, pokoknya setiap agama punya jalan masing-masing. Entahkah itu dengan kebaikan. Dan kita apresiasi. Wah enak dong Pak agama Bapak. Agama saya nggak bisa Pak. Agama saya mau sebaik apapun kita tetap najis. Wah dia bilang kasihan amat agama lu. Oh iya Pak benar Pak. Ya memang begitu. Nah itulah sebab, lalu masuk kepada Yesus saja. Itu kan tahapan-tahapan. Enggak ada perdebatan di sini Bapak Ibu Saudaraku. Yang ada adalah temu teologi. Namanya kita ketemu, umpamanya Pak Gembala pergi ke pasar, ketemu tukang ikan. Enggak langsung tukang ikan kan? Namanya ketemu biasa saja. Ketemu tukang parfum, kita enggak langsung jadi tukang parfum kan? Kita tetap kita, dia tetap dia. Namanya ketemu ya biasa aja. Nah seperti itu yang kita ini. Lalu kita bilang, oh Bapak bersyukur dong.
Nah, itulah sebabnya Pak, di agama saya, Allah itu jadi manusia. Karena kebaikan manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada standarnya Allah. Itu sebabnya Yesus mati menggantikan kami. Karena upah dosa adalah kematian. Lalu kita jelaskan. Nah, ketika Yesus mati, ketika Yesus mati, dia tidak pernah berkata sebelum kematiannya, tolong doain saya supaya saya ini. Enggak, justru dia berkata, akulah jalan. Nah, tadi itu, Bapak Ibu harus paham tadi itu. Bahkan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup dan segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak perlu tantang dia untuk terima Yesus. Tetapi ini yang saya sebut dengan istilah ya salt tablet, ya tablet garam. Kita nggak bisa paksa kuda untuk minum. Tetapi ketika kita kasih garam ke mulut kuda, dia akan kehausan. Dia sendiri yang akan mencari air. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sampaikan ini, dia mungkin berpikir, oh iya ya, kita berkata, di dalam Alkitab kami Pak, ada banyak sekali nabi, ada banyak sekali rasul, dan semua nabi itu tetap mati, semua pemimpin-pemimpin itu tetap mati dan tetap ada di dalam kuburan. Tetapi Yesus bangkit, dia memberikan kami harapan dan kepastian hidup. Itu sebabnya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kalau kita bicara tentang Enos, biarlah kita menjadi Enos. Supaya di tempat di mana kita pergi dan berada, orang-orang bisa merasakan kehausan. Orang menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Minggu kemarin saya habis pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian ada yang mengajak kami untuk pergi besuk ke rumah sakit, di Sunter ini, Royal Progress, iya kan. Nah, jadi ceritanya orang tuanya ada di ICU, masih muda, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita datang ke sana dengan satu teman pendeta, lalu teman pendeta ini mendoakan. Cuma dalam hati saya, doa itu tidak cukup. Yang perlu kita lakukan adalah kita tantang dia terima Yesus. Lalu kemudian saya bilang kepada si om ini, Om percaya Yesus enggak? Kalau Om percaya Yesus, apapun yang terjadi, Om akan dapat jaminan kehidupan. Kalau Om percaya Yesus, namanya di ICU kan, dia nggak bisa ngomong banyak. Kalau Om percaya Yesus, Om bisa ikuti saya berdoa. Lalu kemudian saya berdoa, saya bilang, Om ikuti saya, dan dia tetap diam. Nggak apa-apa. Tapi di dalam ruangan ICU itu ada 2 orang yang sedang dirawat intensif. Ada satu ibu-ibu yang tidak dijaga oleh keluarganya. Lalu kemudian kami pindah ke situ, lalu lagi-lagi saya bilang, Oma, namanya siapa Oma, sakit apa? Nama saya Iyo. Oh Oma Iyo, gitu kan. Jadi cerita ngobrol lah. Lalu kemudian teman saya pendeta ini kemudian bilang, dia pimpin doa. Saya bilang, Oma mau nggak didoain? Saya bilang, mau katanya ya, didoain. Tapi tetap ya hanya didoain, minta kesembuhan saja. Dan saya pikir itu tidak cukup. Lalu kemudian saya berkata kepada Oma, saya mau kenalkan satu pribadi yang bisa menolong Oma. Bahkan bisa memberikan kehidupan. Kalaupun umpamanya satu saat kita meninggal, kita akan bisa hidup lagi. Ya, kalau kita ketemu dengan pribadi yang saya ceritakan ini. Singkat cerita, saya ceritakan Yesus kepada dia. Lalu kemudian saya berkata, Oma mau terima Yesus, mau saya pimpin untuk bisa ini, ikuti saya. Dan puji Tuhan, Oma ini mengikuti. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia belum percaya Yesus. Tidak berapa lama kemudian keluarganya datang dan berkata, terima kasih banyak ya udah mendoakan Oma kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita hadir, dimanapun kita hadir, harusnya kita membawa kehausan bahwa orang perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, kita berkata begini Bapak Ibu Saudaraku, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, hanya waktu hidup inilah kita punya kesempatan. Kalau ada keluargamu yang belum percaya Yesus, berupaya selamatkan dia. Ceritakan kepada dia firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Mungkin kau berkata, aduh saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab berkata berdasarkan daripada Enos. Enos ini bicara tentang kerapuhan, bicara tentang kelemahan. Tetapi dengar baik, Alkitab berkata justru kepada Paulus, dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Hari ini kalau kau sedang lemah dalam hidupmu, hari ini kalau kau sedang ada di dalam pergumulan, kau sedang berbeban berat, kau mungkin merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Kau perlu Yesus untuk menyatakan bahwa di dalam kelemahan itulah ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita pasti mengenal ini ya. Mengenal ini, namanya adalah Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan dan kaki dengan kondisi medis yang disebut dengan tetra amelia syndrome. Tetapi dengar baik, sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, istrinya cantik men, ya, cantik istrinya. Dan dia punya anak, dan bukan cuma itu, dia jadi hamba Tuhan, dia pengkhotbah hebat, dia motivator, dia penginjil internasional. Dia bukan hanya berbicara di gereja, di company-company, di perusahaan-perusahaan. Dia menjadi pembicara. Bapak Ibu Saudaraku, dengan apa? Bahwa keadaan fisik kita, situasi tidak bisa membelenggu kita. Kita punya potensi ilahi dalam hidup kita. Fisikmu mungkin tidak sempurna, mungkin situasimu tidak sempurna. Tetapi kalau kau percaya kepada Tuhan yang hebat itu, dia sanggup memakai kelemahanmu menjadi kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, intinya adalah setiap kita harus belajar seperti Enos. Di mana kita berada, kita harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Satu cerita terakhir. Ada satu penjahat perampok di Italia. Ini true story, Bapak Ibu Saudaraku. Perampok ini sudah mempelajari, dia bukan sekedar merampok sembarangan kayak preman Senen, ya. Tetapi dia adalah perampok intelek. Dia merampok bank, lalu kemudian dia lumpuhkan satpamnya, lalu kemudian dia menodongkan kepada kepala security. Pistol dia todongkan sedemikian rupa. Dia berkata, kau punya 30 detik untuk berpikir, ikut perintah saya atau anakmu dan 3 anakmu, dia tahu semua anaknya, dipelajari, dan istrimu yang cantik akan saya bunuh satu persatu. Mau tidak mau dia harus mengikuti. Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian dia disuruh untuk mematikan semua sistem alarm yang terkait dengan kepolisian. Lalu dia matikan semua CCTV, lalu kemudian setelah semuanya beres, dia dilakban Bapak Ibu Saudara. Dia dilakban, mulutnya dilakban, tangannya dilakban, kakinya dilakban. Dia gasak itu uang-uang euro itu bertas-tas dia semampu dia bawa. Lalu dia pergi naik kereta api, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia ada di dalam kereta api, dia pindah dari satu kereta api. Dia berupaya untuk jauh pergi, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia masuk tengah malam, dia masuk ke satu kereta api, lalu kemudian kereta api itu kosong. Cuma ada 2 laki-laki tua di ujung sana. Lalu kemudian terdengar notifikasi, pintu telah tertutup. Truk. Biasa kan dengar begitu? Pernah naik kereta api atau komuter lain? Kan biasanya apa? Pintu telah tertutup. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudaraku? Kata-kata yang muncul dari speaker ini, pintu telah tertutup, itu menjadi alarm yang bunyi di dalam otak dan menjadi bel yang berbunyi kencang yang menggoncang jiwanya. Dia berkata, di mana saya dengar ini? Di mana saya dengar kata-kata ini? Dia mikir, dia keringat dingin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu dia ingat, oh guru sekolah minggu saya, dia cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di mana 5 gadis yang bodoh ini ketika mereka mencari minyak untuk lampu mereka, ketika mereka di pintu itu telah tertutup Bapak Ibu Saudaraku. Maka ketika dia mendengar ini, semacam bel yang berbunyi kencang di dalam otaknya. Dia ketakutan luar biasa. Lalu ketika sampai di perhentian stasiun berikutnya, dia segera turun dari kereta. Dia cari kantor polisi. Dia menyerahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Maukah engkau menjadi utusan Injil
yang mungkin kepada anak buahmu, pegawaimu, pembantumu, tetanggamu, saudaramu. Mungkin kau bisa berkata bahwa Yesus sayang mereka. Bapak Ibu tahu, pelawak Komar yang sudah almarhum, ketika saya dan istri saya dalam proses, istri saya kanker payudara, dalam proses saya pergi ke Darmais. Di sana saya banyak sekali bersaksi, bahkan saya mendoakan Pak Ustadz dari Cilegon, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan Pak Haji Komar ini, satu ketika dia datang ke Darmais, dan saya cuma kasih tahu karena memang sangat hat-trick banget situasinya. Saya cuma berkata pada saat kami foto bareng, saya berkata, Pak Haji, Tuhan Yesus sayang Pak Haji. Dia antara senyum dan begitu, dan tiba-tiba saya jepret, masih ada di IG saya kenangan itu, dan kata-kata itu menjadi tablet garam. Saya nggak tahu akhir hidupnya, tapi yang jelas bagian saya sudah lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika engkau nanti satu saat berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, Dia tidak tanya berapa miliar tabunganmu. Dia tidak tanya berapa banyak pencapaianmu. Tetapi Dia tanya, apakah engkau melakukan apa yang aku perintah. Dia memberi perintah kepada kita, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Bapak Ibu Saudaraku, bukan kebetulan kau ada pada saat ini. Tapi dengar, memberitakan Injil bukan tugas Bapak Gembala, bukan tugas para pengerja. Tapi setiap kita adalah misionarisnya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dari 1 Tawarik 1 kita belajar dari ayat yang sederhana dan pendek, yaitu Adam, Set, Enos. Kita sudah belajar banyak hal, dan saya percaya dari Adam kita diberkati karena di sana ada komparasi daripada Yesus Kristus. Dia membenarkan kita. Dari Set kita belajar bahwa apa yang pernah hilang dari kehidupanmu, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan berlipat-lipat kali ganda. Dari Enos kita belajar dalam kelemahan, dalam kerapuhan, dalam kefanaan kita, di sanalah kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, tadi judulnya adalah AC. Masih ingat apa? Ketika nama berbicara. Namanya siapa? Samuel. Artinya diminta dari Tuhan, dari Allah. Nama kita akan berbicara di hadapan Tuhan. Saya berharap ketika Tuhan mengingat nama saya, Dia lihat saya melayani dengan setia. Ketika Tuhan lihat suaminya Ciprian Francisca siapa? Yasin. Ketika Tuhan ingat nama Ko Yasin, oh Dia lihat, oh ini rajin nih cerita tentang diri gue kepada orang-orang di sekelilingnya. Ketika nama kita berbicara, nama baik, lebih penting, lebih berharga dari emas dan permata. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bangkit berdiri, saya sudah izin kepada Bapak Gembala. Saya baru menulis buku, Bapak Ibu Saudaraku. Buku ini kata pengantarnya dari Ibu Liliana Tanusudibyo. Buku ini bukan hanya untuk yang berkeluarga, tetapi Anda yang berniat berkeluarga wajib beli buku ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Anda masih mempersiapkan diri untuk menikah, maka buku ini adalah peta jalan yang jujur dan berkualitas. Atau jika Anda sedang berada dalam pernikahan yang bahagia, buku ini akan memperkuat pondasinya. Dan jika Anda sedang berada di ambang keputusasaan, buku ini akan menjadi jembatan kembali kepada harapan. Dan dalam rangkaian bulan misi, mungkin kau punya teman, keluarganya sedang goncang. Kau bisa menjadi berkat. Berikan buku ini kepada mereka. Lalu kemudian mereka dipulihkan. Mereka bisa diajak ke gereja. Bapak Ibu Saudaraku, banyak cara untuk kita bisa menjadi berkat. Buku ini Bapak Ibu Saudaraku, seluruh penjualan buku ini akan mensupport hamba Tuhan. Namanya Penatua Helbin Sidabalok. Ini abang saya, dia pelayanan di Samosir. Nah, dia pelayanan itu cukup jauh, 100 km naik motor Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang dilayani adalah semuanya orang-orang di Prasejahtera. Dan bulan lalu dia mengalami kebakaran.
rumahnya ketika pagi-pagi jam 4.30. Mereka sedang berdoa, lalu kemudian ya namanya eksiden ya. Mereka lagi masak di dapur sembari berdoa, tiba-tiba terjadilah kebakaran. Rumah yang sebagian besar dari papan kayu itu tidak sampai 30 menit habis semua. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika membeli buku ini, selain Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu juga memberkati. Bapak Ibu saudaraku, satu bukunya hanya 75.000 saja dan sangat terbatas. Bapak Ibu bukan cuma bisa beli buat dirimu, tapi jadilah berkat, berikan kepada orang yang menjadi target misimu. Maka saya percaya setiap firman yang ada di dalam buku ini akan berbicara seperti alarm, seperti tablet garam di dalam setiap para pembacanya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Ya. Saya tidak tahu menjadi persoalan masalah Bapak Ibu saudaraku, tetapi yang jelas Dia sanggup menolong kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dia sanggup memulihkan engkau. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia melihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Hari ini kalau kau datang dengan masalah persoalan, Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup memulihkan kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan set baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu percaya kuasa-Nya sanggup memulihkanmu, amin. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sang jalan satu-satunya itu. Yesus sang kebenaran yang benar-benar benar itu. Yesus sang satu-satunya sumber kehidupan itu. Sumber pengharapan itu. Dia ada di tengah kita. Kabar baiknya, dia kenal engkau. Saya tidak mengenal namamu, tetapi dia tahu engkau. Dia tahu di mana engkau duduk. Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu, bebanmu. Mungkin tangisan yang tak bersuara, itu juga dia dengar. Dia sanggup memulihkan apa yang pernah hilang dari hidupmu. Saat ini maukah engkau menjadi seperti Enos, yang membawa kehausan akan Tuhan di mana engkau berada. Setiap firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau turun tangan atas hidupmu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Kau melihat setiap hati yang terbuka, setiap tangan yang terangkat sebagai tanda penyerahan kepada Engkau. Semua anak-anak-Mu yang datang pada siang hari ini, kami percaya Engkau sedang berjumpa dengan mereka secara pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan masalah persoalan, Tuhan memberikan kekuatan, menggantikan apa yang pernah hilang dari hidup mereka. Memberkati hamba-Mu di tempat ini, keluarga hamba-Mu, semua staf para pengerja, setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan datang kepada mereka ya Tuhan, menolong mereka, memimpin mereka, menyertai mereka, memulihkan setiap hidup mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.